Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akbar Hidayat dari kelas TI 20B1. NIM saya yaitu 2001-03143 akan mempresentasikan tugas makalah kewarganegaraan tentang kebocoran data Bank Indonesia tahun 2022. Yang pertama yaitu latar belakang. Belum lama ini perusahaan teknologi keamanan atau Drug Tracer mengungkapkan kebocoran data yang terjadi di Bank Indonesia. Namun, pakar keamanan siber menduga bahwa apa yang terjadi sebetulnya lebih parah dari apa yang diumumkan sebelumnya. Dalam kicauan terbarunya disebutkan geng konti ransomware terus mengunggah data internal Bank Indonesia. Pada kebocoran pertama, data yang diambil sebanyak 487 MB, tetapi sekarang mencapai 44 GB. Ketika beredar informasi terjadi kebocoran data, Bank Indonesia mengeluarkan pernyataan resmi bahwa benar terjadi kebocoran data pada salah satu cabang di Bengkulu. Jumlah komputer yang mengalami kebocoran data adalah 16 komputer dan hal ini dialami oleh Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Namun melalui analisanya, pakar keamanan siber Alfon Tanujaya menilai kebocoran data yang terjadi ternyata tidak hanya menimpa cabang BI di Bengkulu. Peristiwa yang sama terjadi di cabang BI lainnya di lebih dari 20 kota di seluruh Indonesia. Ada lebih dari 200 komputer dengan jumlah dokumen 52.000 dan data 74 GB. Yang kedua, rumusan masalah. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan identifikasi masalah antara lain bagaimana mempertanggungjawabkan pidana bank, oknum pegawai bank, pemilik website, dan hacker. Dalam hal ini pembobolan dana nasabah akibat penjualan data nasabah menurut peraturan undang-undang Indonesia. 2. Bagaimana sistem hukum Indonesia seharusnya melindungi data pribadi nasabah dari potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang ketiga, tujuan penelitian. Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka tujuan penelitian ini diantara lain satu, untuk mengkaji dan memahami pertanggungjawaban hukum dari pihak bank, oknum pegawai bank, pemilik website, dan hacker dalam hal terjadinya pembobolan data nasabah mengakibatkan penjualan data nasabah secara ilegal menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Mengkaji dan memahami cara sistem hukum Indonesia untuk melindungi data pribadi nasabah dari potensi penyalahgunaan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang keempat, manfaat penelitian. Secara teoritis, 1. Memberikan informasi dan pemahaman dalam setiap perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum perbankan, hukum pidana, hukum informasi, dan transaksi elektronik pada khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Yang kedua, memberikan wawasan dan pengetahuan khususnya kepada penulis dan umumnya bagi para mahasiswa hukum mengenai penerapan hukum pada saat terjadinya penyalahgunaan data pribadi nasabah oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, secara praktis, bagi para pembuat peraturan di Indonesia diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan dalam hal melindungi data nasabah bank. Yang kedua, bagi masyarakat Indonesia diharapkan penelitian ini dapat menambah referensi bagi masyarakat pada umumnya, khususnya nasabah bank, agar mengetahui perkembangan hukum dalam dunia perbankan itu sendiri dan mengetahui dasar hukum dalam hal perlindungan data-data pribadi nasabah. Yang ketiga, bagi penyelenggara jasa perbankan diharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dalam mengoperasionalkan lembaga keuangan, khususnya bank itu sendiri, dalam hal melindungi data pribadi nasabah. Yang kelima yaitu tinjauan pustaka. Komplotan peretas atau hacker asal Rusia, konti ransomware, menyatakan bahwa Bank Indonesia atau BI menjadi korban mereka. Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN mengatakan ini sudah dilaporkan sejak tahun lalu. Dilaporkan oleh BI ke BSSN pada 17 Desember 2021. Kata juru bicara BSSN Anton Setiawan pada katadata.id.
Ia menjelaskan bahwa kejahatan siber menyerang personal komputer atau PC di kantor cabang BI di Bengkulu menggunakan ransomware Conti. Karakteristik ransomware ini mengunci sistem dan mengambil data, ujar dia. Setelah diperiksa dan ditelusuri, ada 16 komputer yang disusupi oleh ransomware Conti. Namun ia menegaskan bahwa tidak ada data sensitif terkait sistem kritikal BI yang terkena dampak ransomware Conti. Ia juga menyatakan tidak ada permintaan tebusan atau uang dari pelaku serangan siber. PSSN pun masih mendalami taktik serangan siber tersebut ke sistem BI. Katadata.id sudah mengonfirmasikan dugaan kebocoran data itu ke Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo, namun belum ada tanggapan. Sedangkan BI memastikan bahwa serangan siber merupakan peretasan melalui ransomware yang tidak mengganggu layanan umum yang disediakan. Selain itu, mulai mendeteksi adanya serangan pada bulan lalu. Namun, Direktur Eksekutif Kepala Departemen Komunikasi BI, Erwin Haryanto, tidak menjelaskan data apa saja yang diambil oleh peretas tersebut. Ia hanya menyampaikan BI sudah melakukan asesmen secara menyeluruh termasuk pemeriksaan hingga level karyawan setelah mendeteksi serangan tersebut. Ia memastikan Bank Sentral sudah melakukan pemulihan, audit, serta mitigasi agar serangan serupa tidak terulang. Ransomware memang terjadi. Kami sudah melakukan antisipasi dan melakukan penanganan, audit, dan sebagainya, dan memastikan tidak ada gangguan apapun dari layanan yang diberikan BI, kata Erwin pada wartawan. Yang ke-6, kesimpulan dan saran. Banyak celah pada situs-situs perusahaan atau instansi pemerintah memudahkan seorang peretas atau hacker dengan tujuan jahat untuk membobol data pribadi masyarakat. Selain itu, kurangnya literasi keamanan data digital dan tidak adanya hukum pasti dalam tindak kejahatan digital membuka jalan bagi hacker menjalankan target buruknya. Kita sebagai pemilik data juga dapat melakukan pencegahan dalam meningkatkan literasi keamanan dan data digital, seperti tidak menggunakan kata sandi yang sama di setiap akun, bijak dalam membagikan data pribadi, contoh KTP, email, dan sebagainya, dan berhati-hati dalam mengunjungi situs atau mengunduh aplikasi yang berbau penipuan atau phishing. Perlu diingat, data pribadi merupakan hal privasi yang harus bisa sama-sama kita jaga dengan baik. Yang selanjutnya terpustaka. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.